Selamat datang Deep Dive Podcast kita bersama Wima dan Anissa. Bahasan kita kali ini tentang Biro Travel Umroh yang bisa memberangkatkan sampai 11.000 jamaah dalam 1 bulan. Seperti apa perbincangannya? Mari kita ikuti bersama. Pernah bayangin nggak? Ada lebih dari 11.000 orang berangkat barengan untuk tujuan yang sama. Dan itu cuma dalam sebulan loh. Angka yang besar ya? Iya, fantastis banget. Tapi itu beneran terjadi yang ngelakuin PT Samira Ali Wisata atau Samira Travel. Tepatnya Juli 2025 kemarin pas milad mereka yang ke-9. Sumber kita ini laporan analisis kinerja perusahaan Samira Travel ya. Nah, misi kita sekarang mau coba bedah bareng Anda apa sih rahasianya? Kok bisa mereka mobilisasi jamaah sebanyak itu? Ini kan jauh di atas rekor mereka sebelumnya. Betul. Dan angka 11.000 lebih itu bukan cuma statistik kosong ya. Ini tuh nunjukin ada sesuatu yang berubah. Signifikan malah. Di industri perjalanan umroh kita di Indonesia. Kayaknya ada pergeseran yang ya patut kita pahami lebih dalam deh. Oke, menarik. Mari kita mulai bongkar pelan-pelan. Nah, dari laporan ini, pilar pertama yang kayaknya paling nonjol gitu ya, itu inovasi finansialnya. Anda mungkin pernah dengar kan program umroh dulu bayar belakangan. Oh, yang itu ya? Sempet rame? Iya. Dan ini ternyata bukan cuma gimmick marketing loh. Mereka serius gandeng lembaga keuangan syariah gede. Ada Amitra, itu kan bagian dari Viv Group yang udah terkenal. Terus ada juga Bank Syariah Indonesia, BSI. Nah, ini dia kuncinya. Ini bukan sekedar program cicilan biasa loh ya. Menurut saya ini strategi yang brilian, cerdas banget. Kenapa? Karena ini langsung membuka akses pasar yang tadinya mungkin aduh berat ya buat umroh karena biaya, sekarang jadi bisa. Jadi memperluas pasar ya, bukan cuma rebutan kue yang udah ada. Tepat sekali. Mereka secara efektif bikin kue pasarnya jadi lebih besar. Ini ya fascinating lah kalau kita lihat dari sisi bisnis, bener nggak? Itu hal penting. Tapi kan gimana mereka bikin puluhan ribu orang itu percaya? Mau gitu ikut program ini. Nah, ini kita masuk ke pilar kedua nih, kepercayaan. Dan kayaknya mereka bangun ini secara sistematis banget ya. Iya, betul sekali. Kepercayaan itu kan nggak bisa instan. Harus dibangun pakai bukti nyata. Laporan ini nyatet beberapa kali mereka dapat rekor muri. Tahu kan? Museum Rekor Indonesia itu. Oh iya, yang suka catat rekor-rekor unik itu ya. Betul. Termasuk rekor jemaah umrah terbanyak sepanjang 2024. Itu angkanya kalau nggak salah 29.171 orang. Wow, hampir 30.000. Ya, ditambah lagi, yang penting banget, izin resmi sebagai PPIU dari Kemenak. Penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Ini kan fondasi kredibilitas. Orang jadi lihat, oh ini travel beneran, bukan yang ya abal-abal gitu. Udah terbukti. Memberangkatkan 11.000 lebih orang dalam sebulan, itu kan gila kompleks banget pasti. Gimana tuh detail operasionalnya, kata laporan? Nah, ini bagian yang menunjukkan skala industrinya. Gede banget operasinya. Laporan ini secara spesifik nyebutin penggunaan 49 pesawat charter. Khusus buat periode Juli 2025 itu aja. 49? Banyak banget itu. Iya, 49 pesawat. Dan mereka juga bangun kemitraan yang kuat sama maskapai besar. Ada Garuda Indonesia, ada Saudi Airlines juga disebut. Jadi ini udah bukan level agen perjalanan biasa lagi. Ini udah kayak ya orkestrasi logistik yang super rumit. Dan kayaknya mereka udah ngamanin kapasitas ini jauh-jauh hari. Terkontrol banget dari hulu ke hilir. Jadi inovasi finansial udah nih. Kepercayaan publik juga dapat. Logistik skala industri juga mereka kuasai. Tapi kayaknya ada satu elemen lagi ya yang agak unik dari laporan ini. Soal perayaan miladnya itu. Tepat. Nah, ini bagian yang menurut saya nunjukin gimana mereka nggak cuma mikir bisnis transaksional, tapi juga bangun hubungan emosional. Perayaan milad ke-9 mereka itu, tanggal 1 Agustus 2025, diadainnya bukan di hotel mewah atau gedung pertemuan biasa, tapi di Safari Desert Jeddah. Di gurun. Wah. Beneran di tengah gurun pasir gitu? Iya, coba Anda bayangin suasananya. Tenda-tenda ala Bedouin, makanan khas Timur Tengah, ada hiburan Islami juga. Suasananya pasti beda banget. Laporan bahkan nyebut ada door prize lumayan gede, 3 unit mobil. Wah, menarik banget lokasinya. Terus apa analisis dari laporan soal strategi ini? Kenapa milih di gurun? Ini jelas strategi engagement, keterlibatan pelanggan yang cerdas. Ngadain acara di tempat unik,
eksklusif kayak gurun, jauh dari keramaian kota, itu kan bikin memori yang kuat buat jemaah. Beda aja rasanya. Ini ngubah hubungan dari sekedar saya beli paket, Anda jual. Jadi kayak pengalaman bersama, emosional, jemaah jadi merasa lebih dihargai. Kayak jadi bagian dari keluarga besar Samira Travel gitu. Oh, jadi lebih ke bonding ya? Betul. Dampaknya, loyalitas jangka panjang. Terus, cerita dari mulut ke mulutnya pasti kenceng banget. Efektif lah pokoknya. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, semua strategi ini gimana akhirnya memposisikan Samira Travel di pasar menurut data yang ada di laporan? Laporan ini sih nggak ragu ya nyebut mereka udah dominan banget. Data perbandingan tahun 2024 aja udah kelihatan timpang. Samira berangkatkan 29.171 jemaah. Pesaing terdekatnya itu cuma sekitar 20.317. Jauh juga ya selisihnya. Lumayan jauh. Nah, angka 11.000 lebih di Juli 2025 ini jelas makin bikin posisi mereka sebagai pemimpin pasar itu, ya makin kokoh. Makin sulit dikejar sama yang lain kayaknya. Jelas banget sekarang ya polanya. Jadi ini kombinasi antara berani inovasi soal pembiayaan, terus bangun kepercayaan publik yang terukur, lalu kuasai logistik yang kompleks banget, dan gak lupa sentuh sisi emosional pelanggannya, gitu ya. Persis. Keberhasilan Samira Travel ini bisa dibilang, ya studi kasus yang menarik banget lah. Gimana cara gabungin semua elemen itu jadi satu kesatuan yang kuat. Mereka tuh nggak cuma jualan tiket sama hotel, tapi jualnya udah sebuah paket pengalaman ibadah yang terintegrasi, terjamin, dan bahkan bisa dibilang aspiratif gitu ya, buat segmen pasar yang lebih luas lagi. Jadi Anda sudah lihat ya barusan gimana kombinasi strategi bisnis yang berani, komprehensif, didukung eksekusi operasional yang solid, itu bisa membawa Samira Travel mencapai skala yang ya luar biasa di industrinya. Tentu saja. Dan pencapaian skala besar kayak gini juga sebenarnya memunculkan satu pertanyaan lanjutan yang menarik. Sesuatu buat Anda renungkan mungkin ya. Sejauh mana sih model bisnis yang fokus ke volume besar dan aksesibilitas finansial kayak gini nantinya bisa bikin perjalanan lain, entah itu perjalanan spiritual lagi atau perjalanan massal jenis lainnya, jadi lebih terjangkau gitu buat lebih banyak orang di masa depan. Dan kalaupun iya, apa implikasinya nanti ke kualitas pengalamannya, kedalamannya, makna dari perjalanan itu sendiri? Nah, ini sesuatu yang patut kita pikirkan bersama mungkin ya.